Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pagi ini mengenai hukum sholat sunnah pada waktu terlarang. Yang ini juga sering menjadi perdebatan. Ada beberapa waktu yang kita dilarang melakukan sholat. Ada 3 waktu. Yang pertama berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor sekian, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh, hatta taratafi asy-syamsu, sehingga matahari sudah meninggi. Wala salata ba'dal asri, demikian juga tidak ada salat setelah asar, hatta taghibas syamsu, sehingga matahari sudah tenggelam. Jadi setelah subuh sampai waktu duha, setelah asar sampai waktu maghrib tidak ada salat, dilarang salat. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar, prinsipnya sama, janganlah salah seorang dari kalian sengaja salat ketika matahari sedang terbit atau ketika sedang terbenam. Ini waktu khusus lagi, lebih khususnya setelah subuh pas matahari terbit, setelah asar lebih dilarang lagi ketika pas proses matahari tenggelam. Kemudian hadis yang lebih panjang ada satu tambahan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bagian pinggir matahari sudah terbit, maka tinggalkan salat hingga matahari meninggi. Pas terbit. Apabila bagian pinggir matahari sudah tenggelam, pas ketika tenggelam, berarti pas mulai proses tenggelam, tinggalkan salat hingga terbenam, dan jangan melakukan salat ketika matahari terbit dan ketika terbenam, karena matahari terbit di antara 2 tanduk setan. Di wallahu alam apa yang dimaksud 2 tanduk setan, saya mencari beberapa literatur, ya penjelasannya tidak ada yang spesifik ya. Jadi makna zahirnya ya seolah-olah memang di antara 2 tanduk setan, tapi makna hakikinya apa wallahu alam. Jadi yang jelas ini satu larangan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain ini lebih panjang, ada satu tambahan, yaitu ketika matahari pas di tengah-tengah, di pas waktu istiwa istilahnya, jadi pas matahari di tengah-tengah sehingga matahari tergelincir. Kata yastaqillat dilu biramhi. Nah di sini. Anisalah fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Jadi pas panas-panasnya saat matahari berada di pertengahan langit, kalau terjemahnya yang saya merahkan gitu. Jadi kurang lebih 10 menit sebelum waktu zuhur. Jadi posisi matahari pas di tengah-tengah itu kurang lebih 10 menit sehingga matahari tergelincir menunjukkan waktu zuhur. Nah, maka di sini kesimpulannya, waktu yang dilarang waktu setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Nah, itu waktu duha, sekitar 1/4 jam setelah terbit. Nah, jadi matahari terbit sempurna sampai matahari meninggi kurang lebih 15 menit. Jadi kalau matahari terbit berarti habis waktu subuh, 15 menit setelah itu baru boleh duha. Kalau di beberapa keterangan awal waktu duha yang sering dikenal dengan sholat syuruk, yang kemarin sudah sebagian juga dijelaskan. Kedua, waktu sekitar 10 menit sebelum matahari condong ke barat, yaitu sekitar 10 menit sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian waktu antara sholat asar sampai matahari tenggelam secara sempurna, ini betul-betul piringan bagian atas sudah masuk ke dalam bumi. Itu 3 waktu yang dilarang sholat. Nah, kemudian yang menjadi
perbedaan. Nah, di sini perbedaan para ulama tentang hukum melakukan salat tahiyat masjid di waktu-waktu terlarang. Nanti atau salat sunnah yang lain. Ini memang ada satu perbedaan di dalam fatwa para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ibnu Taimiyah ketika ditanya mengenai salat tahiyat masjid pada waktu terlarang, maka beliau menjawab, jika seorang masuk masjid pada waktu terlarang untuk salat, bolehkah dia mengerjakan salat tahiyatul masjid? Ini pendapat Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya. Beliau menjawab, alhamdulillah mengenai masalah ini ada dua pendapat para ulama. Pendapat pertama adalah pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah, juga pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan juga Imam Malik, tiga imam fikih mazhab. Menurut mereka tidak boleh salat sunnah tahiyat masjid ketika itu. Sedangkan pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Menurut beliau boleh salat tahiyat masjid ketika waktu terlarang. Ini pendapat yang lebih tepat menurut Imam Ibnu Taimiyah. Landasannya hadis riwayat Imam Bukhari, jika kamu masuk masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah duduk, hatta yusalliya rakaatain, sehingga dia salat 2 rakaat. Nah, hadis ini kapan saja masuk masjid, apakah setelah subuh ataupun setelah sholat asar, pokoknya masuk masjid sholat. Tidak ada pengecualian kecuali setelah asar, kecuali setelah subuh. Itu satu pendapat. Jadi pokoknya kalau masuk masjid sholat. Ini yang diambil oleh Ibnu Taimiyah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Perintah dalam hadis ini umum, dalam segala waktu. Tidak diketahui adanya pengkhususan larangan dalam hadis ini. Majmu' Fatwa juz 5 halaman sekian. Ini pendapat. Nanti ada yang berbeda. Salat jenazah tidak termasuk salat yang dilarang, karena tidak termasuk salat sunnah. Di salat jenazah bukan salat sunnah, dan ada kaitannya untuk menyelenggarakan pengurusan jenazah. Jadi kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, habis 5 sholat 5 waktu, hampir bisa dipastikan pasti ada sholat jenazah. Setelah subuh, setelah asar, pokoknya hampir pasti, karena mesti ada yang meninggal. Maka begitu sholat asar, begitu sholat subuh, nah di sana juga melaksanakan sholat jenazah. Nah, kemudian pendapat yang lain, ada beberapa pendapat. Yara jumhurul ulama, mayoritas ulama, jawazu qadha'il fawaid. Jadi menurut mayoritas ulama yang dibolehkan itu bukan sholat sunnah secara umum, tetapi yang dibolehkan adalah ketika mengqadha sholat-sholat yang biasa dikerjakan setelah subuh ataupun asar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi boleh mengerjakannya adalah sholat yang karena terlewatkan. Man nasya sholatan, barang siapa yang lalai dari satu sholat, fal yusalliha idza dzakaraha, maka sholatlah begitu ingat. Belum sholat zuhur, ingat-ingat pas waktu asar namanya, atau setelah sholat asar baru ingat, tadi belum sholat zuhur. Namanya orang lupa mungkin saja. Kalau ingat ya langsung sholat. La kafarata laha illa dzalika, tidak ada kafaratnya ya kecuali langsung sholat. Hadis yang lain hampir sama, barang siapa ketiduran dari sholat atau lalai, maka sholatlah begitu ia ingat. Tapi ini sifatnya sholat wajib. Sholat wajib. Salat wajib itu kalau lupa begitu ingat ya langsung salat meskipun di waktu yang terlarang. Nah, wa amma salatun nafilah. Nah, di sini. Adapun salat sunnah, ini sudah ada, belum ada terjemahnya.
Adapun salat sunnah faqad karahaha minas sahabah. Sebagian sahabat memakruhkan, di antaranya Ali ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, wa Abu Hurairah, Ibnu Umar. Wa kana Umar, adapun Umar, karena yadribu ala rakaataini ba'dal asri. Umar pernah melakukan salat 2 rakaat ba'dal asri, setelah salat asar. Bimihdari minas sahabat, di hadapan para sahabat, min ghairi nakirin, tapi tidak ada seorang pun yang mengingkari di antara sahabat. Kama kana Khalid ibnul Walid, sebagaimana juga Khalid bin Walid yaf'alu dzalika, juga pernah mengerjakan yang demikian. Wa karahaha minat tabi'in, di antara tabi'in juga memakruhkan, di antaranya Hasan Al-Basri, Sa'id bin Musayyib, dan di antara imam mazhab adalah Abu Hanifah dan Malik. Wa dhahaba Syafi'i, adapun Imam Syafi'i tadi sudah ada di atas, ila jawazi, bolehnya salat malahu sabab, dikarenakan adanya sebab. Nah, jadi kalau menurut Imam Syafi'i boleh, tapi ada sebab. Tahiyat masjid karena masuk masjid, sunnah wudu karena setelah wudu dianjurkan untuk salat, pokoknya setelah wudu salat. Fi hadzainil waqtaini, dalam 2 waktu ini, istidlalan berdasarkan dalil bi anak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sunnah zuhur ba'da salatil asri, setelah salat asar. Jadi Rasulullah pernah salat setelah asar. Nah, di sini ceritanya dari Ummu Salamah. Qalat Ummu Salamah, di Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'tuka, aku telah mendengar engkau tanha, melarang anhataini, mengenai 2 waktu ini untuk sholat. Wa araka tusalliyahima, tapi aku melihat engkau malah sholat. Qala, maka Rasulullah menjawab, ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah. Jadi Ummu Salamah ini kunyah dari anaknya Abi Umayyah, anaknya Abi Sofyan. Nama aslinya Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ini anaknya Abu Sofyan. Jadi Abu Sofyan sering disebut Abi Umayyah, anaknya Umayyah. Betul nggih? Abu Sofyan bin Umayyah, betul. Ini sering disebut Abi Umayyah. Sa'alti anir rakaataini ba'dal asri, engkau menanyakan mengenai 2 rakaat setelah asar. Nah, di sini jawabannya ketemu. Wa innahu, sungguh, atani nasun, tadi telah datang kepadaku beberapa orang min Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais. Fasaghaluni anir rakatainil lataini ba'da zuhri, yang mereka menyibukkanku dari 2 rakaat setelah zuhur. Ya, aku tadi tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur karena ada tamu. Padahal 2 rakaat setelah zuhur sudah menjadi kebiasaan Rasulullah, salat rawatib setelah zuhur. Fahuma hatani, nah maka itulah 2 rakaat setelah zuhur yang aku kerjakan setelah asar. Nah itu, di Rasulullah pernah mengerjakan salat ba'da zuhur, tapi melakukannya setelah asar karena alasannya tadi setelah zuhur tidak sempat melakukan salat sunnah. Sahih hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor sekian, juga Imam Muslim nomor Imam Muslimnya tidak saya sebutkan nomornya. Oh, di bawah sudah ada 834. Nah, ini kalau ngecek tinggal ngeklik nomornya langsung ketemu. Nah, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain yang lebih singkat, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai salat 2 rakaat setelah asar. Oh, ini yang qoblal asri, fasallahuma ba'dal asri, kemudian Rasulullah mengerjakannya setelah salat asar. Kemudian dari Qais, Jaddi Sa'ad, kakeknya Sa'ad, ia bercerita, Ro'ani, telah melihatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana usalli rak'atal fajri ba'da sholatis subhi. Rasulullah melihatku di saat aku sedang sholat 2 rakaat sunnah fajar
ba'da sholati subuhi, setelah sholat subuh. Nah, di Qais sholat setelah subuh. Faqala, maka Rasulullah menegur, bertanya, mahatanir rakaatani ya Qais, wahai Qais, 2 rakaat apa ini? Setelah subuh kok sholat? Fakultu, maka aku pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini lam akun, aku tadi belum sholat. Lam akun sholaitu rakaatil fajri. Wahai Nabi, aku tadi belum sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Fahuma hatanir rakaatani, maka inilah 2 rakaat sebelum subuh, pengganti. Fasakata, maka diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di diamnya Rasulullah itu sebagai tanda setuju. Nabi tidak melarang, tidak boleh setelah subuh itu tidak ada sholat, tidak begitu. Tetapi karena Rasulullah diam, tidak melarang, itu adalah sebagai tanda persetujuannya. Dalam istilah ilmu hadis, takrir, Rasulullah menyetujui. Tetapi sekali lagi itu bukan kebiasaan. Sekali lagi bukan kebiasaan. Jadi sholat setelah subuh ya karena memang ada sebab tadi. Biasanya sudah sholat sebelum subuh, tapi suatu saat terlambat karena bangunnya agak terlambat sampai masjid sudah iqamah, ya sudah. Karena setelah iqamah sudah tidak ada sholat sunnah. Nah, kemudian Qais karena sudah terbiasa sebelum subuh kok belum sholat. Nah, begitu sholat subuh dia mengerjakan. Nah, kemudian ditanya Rasulullah, sholat apa ini? Nah, maka itulah jawaban dari Qais tadi. Begitu. Jadi kalau ada sebab boleh, tapi kalau tidak ada sebab tidak boleh. Wal Hanabilah, sedangkan yang bermadzhab Hambali, zahabu, mereka mengharamkan, mereka berpendapat ila khirmati tatawu, haramnya salat tatawu, walau lahu sababun, meskipun ada sebab, fi hadzainil waqtaini, dalam 2 waktu ini, setelah subuh atau setelah asar, ila rakaatai tawaf, kecuali 2 rakaat tawaf. Li hadis, sebagaimana hadis dari Jubair bin Mut'im, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucu Abdul Manaf, Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawafa, janganlah kalian melarang seorang pun yang tawaf bihadzal bait, di Mekah, di Ka'bah ini, bihadzal bait, Masjidil Haram maksudnya. Wa shalla ayyata sa'atin saat, dan melakukan salat kapanpun ia mau, kapanpun di tawaf, kapanpun boleh. Setelah tawaf kan ada sunnah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nah, maka di sini pengecualian, istisna dari larangan salat setelah asar dan setelah subuh. Janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk tawaf di masjid ini dan salat kapanpun yang ia mau, min lailin au naharin, baik di waktu malam ataupun siang. Hadis riwayat Ahmad nomor sekian, Abu Dawud nomor sekian, dan seterusnya. Maka di sini jelas ya, sudah ada istisna, pengecualian dari larangan yang umum tadi. Maka kalau saya lebih cenderung kecuali tadi, jadi salat yang memang ada sebab, dan sebabnya salatnya adalah sudah terbiasa dikerjakan, seperti 2 rakaat setelah zuhur yang karena ada halangan, kemudian dikerjakan setelah asar sebagai pengganti sebelum subuh karena terlambat setelah subuh. Karena itu sudah ada contoh secara khusus. Salat 2 rakaat setelah tawaf, sudah ada hadis nas secara khusus. Tetapi selain itu kalau saya tetap tidak. Seperti tahiyat masjid, seperti ba'dal wudu. Nah, karena tidak ada nas secara khusus, maka kalau saya lebih cenderung tidak. Jadi, karena apa? Karena ini memang sudah ada penjelasan secara khusus dari Nabi ketika ada pengecualian. Di pengecualiannya boleh salat sunnah di waktu terlarang tadi, yaitu yang pertama salat yang sudah biasa dikerjakan, kemudian suatu saat ada halangan,
bisanya mengerjakan di waktu terlarang, nah maka dikerjakan di waktu terlarang. Tapi sekali lagi bukan kebiasaan. Seperti juga sholat setelah tawaf, nah, karena ini juga kebiasaan, bukan kebiasaan, karena tidak setiap saat orang umroh atau haji, nah maka begitu dia tawaf kapanpun waktunya, nah, maka begitu selesai tawaf, nah, maka disunahkan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Kalau ini karena sudah ada nas secara khusus yang membolehkan, nah, maka boleh. Tetapi selain yang tidak disebutkan pengecualian, nah, maka saya kembali kepada pendapat dari Hanabilah tadi ini. Jadi yang berfaham Hanabilah berpendapat dilarangnya bukan hanya dilarang, diharamkan sholat sunnah meskipun ada sebab. Begitu. Ini pendapatnya ini kemarin dari siapa ya, Kak, lupa namanya apa, sumbernya kok terhapus. Ini seingat saya dari Ibnu Taimiyah, ini wal Hanabilah dhahabu di Majmu' Fatawanya, di Majmu' Fatawanya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini kemarin apa kok ada ayatnya? Ini kalau melihat waktu terlarang di sini, itu yang di sini terlarang. Jadi ketika matahari setelah subuh sampai matahari terbit, ketika terbit sampai matahari meninggi waktu duha di ufuk timur sana, nah itu kurang lebih 15 menit. Waktu asar sampai tenggelam matahari, di sini dilarang. Kemudian pas istiwa di sini, ini yang dilarang. Jadi ada 3 waktu, ada 3 waktu yang kita dilarang melakukan sholat. Nah ini keterangan saja gitu. Dilarangnya waktu sholat di sini. Nah demikian, jadi monggo nanti, jadi kalau masuk masjid, kalau di waktu terlarang, maka karena memang ada larangan, maka tidak sholat juga tidak masalah. Tapi tadi yang menurut Syafi'i memang membolehkan. Karena sudah ada dalil-dalil yang mengecualikan secara khusus, nah maka kalau saya lebih cenderung mengikuti yang ada dalilnya. Karena kalau salat tahiyat masjid tadi tidak ada contoh dari Nabi ataupun sahabat yang mereka melakukan salat tahiyat masjid ketika waktu terlarang tadi. Karena kalau tahiyat masjid bisa menjadi kebiasaan nanti bagi pembersih masjid, setiap saat dia masuk masjid harus membersihkan masjid. Nah, maka bagi beberapa kalangan, nah itu bisa menjadi kebiasaan, padahal dibolehkannya tadi itu bukan menjadi kebiasaan berdasarkan cerita-cerita dari hadis Nabi tadi. Dan juga yang sering menjadi pertanyaan, apakah kalau masuk masjid itu hanya mau mengambil sesuatu kemudian keluar lagi, apakah disunahkan juga tahiyat masjid? Nah ini sering menjadi pertanyaan. Nah kita kembali kepada nasnya tadi, kita kembali kepada nasnya. Kita kembali kepada nas. Nah coba kita perhatikan nas di sini. Terjemahnya yang saya gedekan. Di sini. Dari Qatadah ini riwayat Imam Bukhari. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk, kata yusalliya rakaatain, sehingga dia salat 2 rakaat. Nah, berdasarkan hadis ini ya kalau masuk masjidnya lama duduk. Tapi kalau tidak duduk ya tidak perlu masuk masjid, mengambil sesuatu kemudian keluar. Nah kalau itu tidak melakukan sholat tahiyat masjid, tidak masalah karena nasnya sangat jelas menyebutkan sebelum duduk kan. Nah berarti di situ ya masuk masjid kemudian mau menunggu sholat sholat wajib, menunggu iqamah. Nah sebelum duduk, nah maka sholat tahiyat masjid. Tapi kalau masuk masjidnya ada perlu mengambil sesuatu setelah itu keluar, nah maka tidak sholat
tahiyat masjid tidak masalah. Nah, begitu. Saya kira itu untuk sementara. Nah, monggo kalau besok ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat WA. Kalau keterangan yang saya sampaikan ini tadi ada yang mungkin kurang jelas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.